Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 semuanya? Alhamdulillah, sehat semua. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah wal afiyah. Baik. Anak-anakku sekalian, qabla nastamir dirasatana, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, mari kita memulai pelajaran kita dengan bacaan doa terlebih dahulu. Semoga nanti ketika kita belajar, kita dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Istiadah dan sikap berdoa. Tangan ditengadakan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nad'u ilallahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat talamis nastamir drasatana. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan kali ini, Ustadz Yusron akan menerangkan tentang kalimat tanya. Nah, mari kita buka terlebih dahulu. Nah. Al-lughatul arabiyyatu litalamidil madrasiyatil ibtidaiyah. Nurul Faiza, Surabaya. Bahasa Arab untuk murid-murid SD Nurul Faiza, Surabaya. Baik anak-anak, kita masuk pada materi. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. At-ta'rifu bin nafsi. Pelajaran pertama. At-ta'rifu bin nafsi. Memperkenalkan diri. Kemarin anak-anak sudah memperkenalkan dirinya masing-masing dengan menggunakan bahasa Arab. Alhamdulillah sudah banyak yang bisa memperkenalkan dirinya dengan menggunakan bahasa Arab. Meskipun pakai menggunakan tulisan. Ya. Baik. Sekarang waktunya maharatul kitabah. Maharatul kitabah. Nah, maharatul kitabah yaitu keterampilan menulis. Pada sesi kali ini, Ustadz mau mengajarkan tentang kalimatul istifham. Apa? Kalimatul
istifham. Lihat. Kalimatul istifham. Kata tanya. Kalimatul istifham atau kata tanya. Dalam bahasa Indonesia banyak sekali kata tanya yang sudah pernah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Coba masih ingat apa saja di antaranya? Ya, siapa, bagaimana, apakah, dan lain-lain. Nah, untuk pelajaran bahasa Arab ini, Ustadz akan menyampaikan beberapa kalimat tanya atau kata tanya yang kita butuhkan pada pelajaran pertama ini. Di antaranya kata man. Ya, ingat man. Man artinya siapa. Yang mana man ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Orang yang tanya ya, siapa? Siapa kamu? Siapa dia? Siapa kamu laki-laki? Siapa kamu perempuan? Siapa dia laki-laki? Siapa dia perempuan? Dan lain sebagainya. Itu man. Baiklah, kita berikan contohnya. Coba kita lihat. Nah, perhatikan. Man anti. Man anti. Ya, man anti. Ingat, anti adalah lafaz yang digunakan untuk kamu perempuan. Ya, masih ingat ya? Anti digunakan menunjuk untuk kamu perempuan. Anti. Ya. Jawabannya kalau tanya man anti, ana Naila. Saya Naila. Ana Naila. Ana Naila. Ingat, Naila ini adalah nama orang perempuan apa laki-laki ya yuk? Ya betul, perempuan. Naila adalah nama perempuan. Maka oleh karena itu tadi di depan ditanyakan menggunakan kata-kata anti. Man anti. Maka jawabannya ana Naila. Saya Naila. Naila perempuan. Ana tilmidatun. Ana tilmidatun. Ya, tilmidatun. Coba kita lihat artinya sekarang. Man anti, siapa kamu perempuan? Ana Naila. Ana Naila. Naila, ya. Naila nama orang perempuan. Ana tilmidatun. Saya murid. Yang jelas murid perempuan. Ingat, tilmidatun diakhiri dengan tak marbuto bertanda bahwasanya kata tersebut menunjukkan dia adalah perempuan atau dalam bahasa Arabnya mu'annas. Apa anak? Mu'annas. Kalau muzakkar itu laki-laki. Apa? Muzakkar atau laki-laki. Kalau mu'annas itu perempuan. Nah, saya ulangi lagi. Man anti. Man anti, siapa kamu perempuan? Ana Naila. Saya Naila. Naila perempuan ya. Ana tilmidatun. Ana tilmidatun. Saya seorang murid perempuan. Baik. Kata selanjutnya. Min aina. Min aina. Min aina. Artinya dari mana? Dari mana? Coba kira-kira tadi kata-kata pertanyaan dari mana ini menunjukkan pertanyaan seperti apa? Betul. Pertanyaan yang digunakan untuk bertanya dari mana asal, dari mana
datangnya. Nah, bisa jadi kelahiran mana, dari mana kamu, berasal dari mana kamu, nah, asalnya dari mana. Tuh, ya, min aina itu dari mana. Contoh kalimat, min aina anta. Min aina anta, dilihat sebentar, lafadz anta kebalikan dari lafadz anti. Kalau anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Anta untuk muzakkar, anti untuk muannas. Ya, laki-laki. Anta. Min aina anta? Min aina anta? Jawabannya ana min Surabaya. Ana min Surabaya. Ana min Surabaya. Apakah artinya dari mana kamu? Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Nah, baik, dari sini sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Mari kita lanjutkan nastamir dirasatana. Kata selanjutnya yaitu mas muka atau mas muki. Mas muka atau mas muki. Artinya siapa namamu? Siapa namamu? Kata mas muka digunakan untuk menanyakan nama, khusus untuk menanyakan nama. Ya, menanyakan nama. Diperhatikan juga jika yang ditanya itu seorang laki-laki, maka menggunakan kata ka. Menggunakan kata apa? Ka. Ya, jika yang ditanya adalah anak perempuan, seorang perempuan, maka belakangnya menggunakan kata ki. Menggunakan kata apa, Nana? Ki. Ya, mas muka. Coba seumpama yang ditanya itu adalah Ahmad, maka menggunakan mas muka. Mas muka. Ya. Kalau yang ditanya adalah Siti, umpamanya Mas Muki. Nah, seperti itu. Ya. Mari kita masuk ke contoh. Nah, ini contohnya. Mas muka, siapa namamu? Ya. Artinya seperti ini. Mas muka, kebetulan di sini yang tanya adalah seorang laki-laki. Mas muka, ismi Ramadan. Ismi Ramadan. Nama saya Ramadan. Ramadan nama seorang laki-laki. Ya. Kalau seumpama ini adalah orang perempuan yang tanya Mas Muki. Ya. Mas Muki itu, maka jawabannya ismi Aisyah, ismi Farida, dan lain-lain. Ya, paham tuh di sini anak-anak? Baik. Berarti ingat lagi, K untuk laki-laki, ya, yang K untuk laki-laki, kalau Q untuk perempuan. Kita lanjutkan pelajarannya. Sebelum kita lanjutkan ke kata tanya berikutnya, ya, perlu diingat kembali, Mas Muka atau Mas Muki ini khusus menanyakan nama dari seseorang. Ya, kalau man, kata man bisa digunakan untuk menanyakan siapa dia, itu berarti dia seorang apa. Nah, gitu ya. Dia seorang apa? Profesinya apa? Pekerjaannya apa?
Itu bisa. Siapakah dia? Dia seorang dokter. Dia seorang polisi. Dia seorang karyawan, seperti itu. Maka menggunakan man. Siapakah dia? Dia murid. Nah, siapakah dia? Dia guru dan lain sebagainya. Maka menggunakan kata-kata man. Ya, kalau mas muka, khusus nama. Khusus nama. Paham ya? Nana, paham tuh? Paham. Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk kata berikutnya yaitu hal. Ketika ada pertanyaan menggunakan kata-kata hal artinya apakah, maka jawabannya pasti harus dimulai antara salah satu. Kalau tidak menggunakan na'am, ya menggunakan la. Kalau tidak na'am, ya la. Na'am artinya iya atau benar. Kalau la bukan atau tidak. Ya. Contoh dalam bahasa Indonesia, apakah kamu sudah makan, Adi? Umpamanya gitu. Kalau Adi sudah makan, berarti jawabannya, ya saya sudah makan. Kalau Adi belum makan, oh saya belum makan. Saya belum makan. Nah, berarti kan sama. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ada kesamaan. Ya, kita lihat contohnya. Diperhatikan. Hal anti tilmidatun? Hal anti tilmidatun? Hal anti tilmidatun? Perhatikan anti ya. Yang perempuan. Hal anti tilmidatun? Hal anti tilmidatun? Kalau memang betul-betul tilmidatun, maka jawabannya na'am, ana tilmidatun. Ya, na'am, ana tilmidatun. Karena dia memang seorang tilmidatun. Apa artinya tilmidatun? Betul, murid. Nah sekali. Kalau bukan seorang tilmidatun atau bukan seorang murid, bisa dijawab lah, ana mudarrisatun. Ana mudarrisatun atau yang lainnya. Ana tabibatun, ya, atau ana syurtiyatun, namanya gitu. Boleh ya. Jadi dilihat, hal anti tilmidatun, apakah kamu perempuan seorang murid? Kalau memang benar-benar murid, maka jawabannya na'am, ana tilmidatun. Betul, ya. Saya seorang murid. Kalau bukan seorang murid, maka dia harus menjawab la, ana apa? Kalau di sini Ustaz pakai contoh, la, ana mudarrisatun. Bukan, saya seorang guru, bukan murid. Saya seorang guru. Saya guru. Nah, paham ya? Jadi, untuk kata tanya hal, nanti jawabannya kalau tidak ana, ya, kalau tidak ana ya, la. Nah, ya. Kalau tidak na'am, ya maaf. Kalau tidak na'am, ya la. Kalau na'am, ini berarti jawabannya yaitu mencocoki dengan pertanyaan yang ada. Kalau pakai la, maka tidak sesuai dengan pertanyaan. Berarti harus yang lainnya jawabannya. Nah, paham tuh mana anak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak. Semoga kalian semua paham dengan materi
bahasa Arab pada pagi hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan barokah. Nakhtatim dirasatana biddu'a. Jika berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa wa syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.